Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Azah Nur Laila selaku dosen mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan menerangkan tentang qiraah Al-Quran. Apa yang dimaksud qiraah? Ya, di sini sudah jelas, qiraah adalah bacaan, menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi, atau ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan kata-kata Al-Quran berikut dengan penyampaiannya, baik disepakati maupun yang tidak disepakati, atau maupun yang dikhilafkan, dengan cara menyadarkan setiap bacaannya kepada salah seorang imam qiraah. Selanjutnya ada ruang lingkup qiraah. Yang pertama, cara pengucapan lafaz Al-Quran sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diucapkan oleh sahabat di hadapan Nabi, kemudian beliau mentakrirkannya. Yang kedua, cara pengucapannya lafaz Al-Quran, baik itu berupa hafs, terus isbah, taskin, takrek, fasal, idal, dan lainnya sebagaimana itulah yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, qiraah Al-Quran tersebut diperoleh berdasarkan periwayatan dari Nabi sampai kepada imam-imam qiraah. Yang keempat, qiraah Al-Quran ada kalanya hanya memiliki satu versi qiraah saja, dan ada kalanya memiliki beberapa versi qiraah. Dan di sisi lain, ada kalanya para ulama bersepakat terhadap versi qiraah tertentu, dan ada kalanya terjadi khilaf. Sejarah perkembangan qiraah itu ada masanya pada zaman Rasulullah dan sahabat, terus pada masa tabi'in dan imam qiraah, terus pada masa pembukaan ilmu qiraah, dan sampai sekarang masih berkembang qiraah sampai sekarang. Dilanjutkan klasifikasi qiraah. Itu yang pertama ada mutawatir, qiraah sab'ah, qiraah atau qiraah 7 ya, yang terdiri atas 7 imam qiraah. Yaitu yang pertama ada Nafi, Ibnu Katsir, terus Abu Amr, Ibnu Amir, Asin, Hamzah, dan Al-Kisai. Yang kedua yang masyhur itu Abu Ja'far, Ibnu Koko Al-Madani, Yakub Al-Madani, dan Khalaf Al-Bazar. Yang ketiga yaitu Ahad Abi Bakr. Yang keempat Syaz. Yang kelima Maudhu. Yang keenam Mudraj. Itu klasifikasi qiraah. Dan 6 itu ya. Penyebab munculnya perbedaan qiraah itu ada 2, yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Adapun ada hikmah perbedaan qiraah. Yang pertama, adanya perbedaan qiraah dapat memperkokoh kesatuan umat Islam. Karena apa? Dengan diturunkannya Al-Quran
yang mengandung variasi bacaan, tentunya akan sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga setiap kelompok umat Islam tidak saing, tidak saling mengklaim Al-Quran adalah milik kelompok tertentu. Yang kedua, keringanan dan kemudahan bagi umat Islam untuk mempelajari qiraah tersebut. Yang ketiga, menunjukkan kemujizatan Al-Quran terutama dari aspek lugawi. Yang keempat, memuliakan dan mengutamakan umat Rasulullah SAW atas umat-umat terdahulu, karena kitab-kitab terdahulu turun hanya dengan satu segi dan dalam satu qiraah saja, berbeda dengan Al-Quran yang turun dalam sebatu huruf, berbeda dengan sekarang. Terus ada perbedaan qiraah dan tajwid. Kalau perbedaan ya pasti ya ada perbedaannya ya, jadi beda qiraah dan tajwid. Kalau qiraah itu pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran yang berkenaan dengan substansi lafaz, kalimat ataupun dialek kebahasaan. Kalau tajwid itu kaidah-kaidah yang bersifat teknis dalam upaya memperindah bacaan Al-Quran dengan cara membunyikan huruf-huruf Al-Quran tersebut sesuai dengan makhraj serta sifat-sifatnya. Itu sekian dari pemaparan tadi. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.